Saya cerita sikit ya. Kalau kita mengaji tasawuf lagi tinggi sampai tahap dia jadi fana, di istilah dia. Saya cerita sikit lah. Fana ni maksudnya binasa. Dia tak nampak siapa-siapa, yang dia nampak dia dengan Allah. Tu je. Semua ni bagi dia tak ada. Semua orang keliling dia ke apa ke semua dia buat tak kisah. Dia dengan Allah ni dipanggil khulwah, berkhalwat, berdua-duaan dengan Tuhan. Hati dia sikit Allah, tapi sifat diri dia jadi macam orang tak betul. Dan dia senyum seorang-seorang. Allah, kita tengok awak dia ni. Tak? Sebab kita tak sama makam. Tak? Kita tengok dia macam orang gila, dia tengok kita pun macam orang gila tak? Gila dunia dia kata. Tak, sibuk dengan dunia. Allah pun tak ingat. Dia kata kita pula tengok dia macam orang gila tak? Sebab makamnya tak sama. Itu baru fana. Ada lagi tinggi. Lagi tinggi ni dipanggil fanaul fana. Double fana dia. Sampai tahap ni kata Tok Guru, dia dah menafikan segala-galanya termasuk diri dia sendiri. Dia pun dia kata dia tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Semua ni tak ada. Allah saja ada. Lebih dahsyat. Dia bukan sesat, tetapi dia dah kedudukan tinggi. Kita tak faham, kita nampak macam sesat. Itu yang perbahasan tentang wahdatul wujud. Sebab tu kalau bukan ahlinya jangan bahas. Ada saya dengar ustaz-ustaz kata benda ni sesat lah apa. Jangan. Kalau kamu tak tahu, diam. Kamu boleh jumpa kitab dia. Ada kitab dia, kitab Ibnu Arabi, kitab Hikam tu tinggi-tinggi tu kitab. Kan? Maksud tinggi di sini maknanya perbahasan dia tu tak terjangkau dik kita sebab kita tak setaraf itu lagi. Kata, ya ke ustaz? Ya tak ya, contoh dunia. Perbahasan profesor di universiti sembang sama dia, profesor dengan profesor. Sembang kedai kopi sambil minum kopi. Kita duduk sebelah. Kita SPM pun cukup-cukup makan. Kita faham tak profesor sembang apa? Profesor actually this one this tangent is crossing the orang putih pula tu. Yang kita kerut muka. Benda cakap yang kita tahu kait sawit. Tu tahu. Dia pun cerita sampai saham sawit lah apa. Sebab apa? Sebab kedudukan tak sama. Mana sama seorang sembang admat dengan matematik biasa? Tak sama. Orang sembang sains tinggi dengan budak tadika, mana sama. Itu dari segi keduniaan. Akhirat lebih lagi. Gitu. Tasawuf dan tarekat tidak menjadi masalah jika sekadar nama yang mana konten dia tak menyanggahi Quran dan Sunnah. Secara umumnya para ulama menyebut la musahata fi istilah, kita tak berbalah lah dalam soal istilah ni. Ada orang namakan ilmu tazkiyatun nafs, ada orang namakan ilmu tasawuf. Apapun jangan menyanggahi Quran dan Sunnah. Kalau dia namakan tapi canggah dengan Quran dan Sunnah, hatta dia namakan ilmu hadis tapi canggah dengan Quran dan Sunnah, tak boleh. Kalau dia kata tasawuf itu berdasarkan apa yang ada dalam kitab dan Sunnah, tasawuf. Sebab tu Ibn Taymiyah kata sufi ahli Sunnah tak sama dengan sufi selain daripadanya. Dia guna perkataan sufi. Kita tengok benda apa yang kita bahaskan. Tapi ini tasawuf, dia tak boleh macam hadis-hadis ni tak boleh, dia maqam yang lebih tinggi. Ini bahaya. Ini bahaya. So kita nak tengok apakah yang diajar itu. Istilah semua diwujudkan kemudian. Perkataan tasawuf datang kemudian. Apa asal usul perkataan sufi dibahaskan oleh para sarjana. Tak apalah, ambil lah, tak ada usul ke, tak ada asas ke, tapi isi kena ada asas. Perkataan itu dikatakan tidak merujuk kepada mana-mana kata yang asal, melainkan mungkin sufi bermaksud baju su, dan berbagai-bagai lagi pembahasan seperti yang kita tahu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh, yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha. Ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya. Dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri.
Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya. Ini semua jelas semuanya kok, nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, maqam 1, maqam 2, maqam 3, maqam 1 istighfar 1000 kali, maqam 2 sholat sekian 1000 rakaat dan seterusnya. Nanti maqam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru ya. Maka ini Allahu alam caranya kita sampaikan apa adanya. Dan ada ceramah saya di YouTube tentang histori dan asal mula ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini. Teman-teman bisa ketik saja nama saya, ada tarekat dan tasawuf, nanti akan bisa ceramah itu cuplikan dikasih lah kepada beliau. Karena itu panjang kalau saya ingin jelaskan ya. Dari awal kata etimologi suf itu apa, kapan munculnya di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah, kemudian awalnya bagaimana muncul orang-orang yang membentuk tarekat-tarekat ini, itu ada historinya semua sebenarnya. Dan itu di Indonesia sendiri dipelajari, di S2, di S3 dipelajari kalau orang belajar agama. Cuma sayangnya di kita yang dijadikan sebagai makalah ya, mendukung orang-orang yang salah ini, seperti Khallaj, orang yang dipenggal lehernya di zaman Abbasiyah gara-gara dia mengatakan ana huwa ana. Jadi dia menganggap maqam tertingginya adalah dalam ilmu tasawuf itu dia menjadi Allah, Allah menjadi dia. Begitu terdengar oleh para ulama, dilaporkan kepada khalifah. Khalifah suruh taubat, gak mau, dipenggal. Tapi di Indonesia dianggap Khallaj itu seorang tokoh yang dekat sama Allah. Dekat sama Allah bagaimana nih? Rasulullah tidak pernah bilang saya Allah sembahlah. Bagaimana Khallaj bisa mengaku itu? Tapi kita anggap tokoh dan dipelajari di S2, dipelajari S3, dijadikan sebagai makalah. Saya waktu belajar S2 di Indonesia sempat ada pelajaran tasawuf, dan yang paling kritis ke dosennya itu saya kebetulan pada saat itu. Karena memang tokoh-tokoh ini semua dianggap tokoh dan harus mahasiswa buat makalah menokohkan orang itu. Gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama, mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita mengatakan dia tokoh, dari mana ini? Dan dipelajari di S2, di S3 nih. Buat makalah menokohkan orang itu. Dan mahasiswa yang datang sudah menjadi kayak semacam kebiasaan mahasiswa kita. Kalau dia baru masuk di S2 misalnya atau di S3, ada makalah judul tertentu, orang tertentu, biografi orang. Dia tinggal cari orang-orang sebelum dia, angkatan sebelumnya, lalu tinggal diganti namanya. Itu sudah jadi kebiasaan, malas, tidak mau masuk ke perpustakaan, gak mau nyusun, ganti cover depannya sedikit diganti tulisannya sama saja. Itu turun-temurun tulisannya itu. Nah itu yang dilakukan. Jadi akhirnya tersebar. Ini keliru ini teman-teman sekalian, keliru ya. Semestinya kita belajar yang benar gitu. Ini kita belajar yang benar. Dan kita tahu sebenarnya istilah suf muncul tahun 110 Hijriah. Di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak pernah ada masalah ini. Nggak pernah ada sama sekali istilah suf. Tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah suf itu sendiri atau tasawuf. Suf kain hijau yang kasar, tasawufnya adalah ilmu yang dibuat oleh orang-orang ini gitu. Dan kalau kita baca historinya kaget itu. Ya bagaimana yang membentuk pertama ilmu-ilmu ini dan tarekat-tarekat ini adalah orang-orang yang datang belajar kepada para ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, ulama-ulama besar dari tabi'in. Tapi mereka memang datang dari kampungnya, dari Irak, dari Persia ya. Itu mereka datang, memang mereka niatnya bukan mau belajar. Mereka datang, mereka duduk 6 bulan, 5 bulan, kemudian pulang, lalu bilang, saya muridnya Sa'id ibn Musayyab, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Oleh masyarakat ini ulama besar, ini muridnya, maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Tarekat menyembah Allah. Caranya dia, bukan ikuti gurunya. Ya, kalau guru-gurunya ini ulama-ulama besar ini, mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya, kadang-kadang ada tarekat tertentu bangun tengah malam, saya dikirakan cuplikannya begitu, lalu disuruh wirid tertentu, lalu kayak orang kesurupan, teriak-teriak. Tidak pernah dalam Islam ini, aneh-aneh. Kan itu. Islam gak ada aneh-aneh teman-teman sekalian. Jelas kok ibadah kita. Jangan lakukan hal-hal yang membuat orang lain juga a priori dengan Islam. Ya, orang menganggap Islam itu tidak benar, padahal sebenarnya tidak seperti itu.